Oke guys, selamat malam pemirsa Faisal Care Channel. Kembali lagi bersama Dr. Faisal Duda Sakti. Kali ini saya akan berbagi di topik pembahasan terbaru Hot News Today, berita-berita terkini. Oke, kali ini saya akan membawakan topik yang cukup up to date, yaitu vaksin Moderna. Ya, seperti yang kita tahu, vaksin Moderna ini sudah datang ke Indonesia dan sudah mulai didistribusikan. Namun, hari ini, pagi tadi, Isal membaca sebuah berita yang tentunya bikin teman-teman semua ini bangga ya, karena vaksin Moderna, berita gembira bagi kita semua, karena bisa digunakan untuk umum ya, jadi bukan hanya sekedar untuk nakes saja. Seperti apa beritanya? Sebelum lanjut ke Hot News Today, teman-teman klik loncengnya, subscribe channel ini, dan share teman yang lain ya. Oke, kita lanjut ke berita Hot News Today. Seperti yang kita tahu ya, bahwasanya memang untuk digunakan booster ya. Mengenal vaksin Moderna, vaksin COVID-19 dosis ketiga untuk nakes, kompas.com. Kasus positif COVID-19 pada mereka yang telah mendapatkan vaksin dosis kedua ini masih terus terjadi. Selain itu, penyebaran COVID-19 di hampir seluruh provinsi semakin meluas. Atas dasar hal tersebut, pemerintah mencanangkan adanya vaksinasi dosis ketiga bagi para tenaga kesehatan atau nakes yang merupakan kelompok resiko tertinggi. Pemberian vaksinasi dosis ketiga bagi tenaga kesehatan juga telah mendapatkan rekomendasi dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional atau ITAGI. Hal tersebut berdasarkan hasil kajian yang dilakukan dan disampaikan kepada Kementerian Kesehatan pada tanggal 8 Juli 2021. Jenis vaksin yang akan digunakan sebagai booster atau dosis ketiga ini adalah vaksin Moderna. Oke, jadi apa sih itu vaksin Moderna ya teman-teman? Nah, vaksin Moderna ini masuk vaksin yang baru ya, yang biasa kita dengar itu ada Sinovac, AstraZeneca ya, ini baru masuk Agustus ini. Jadi vaksin Moderna itu berdasarkan Kemenkes RI merupakan vaksin COVID dengan platform mRNA dan nukleosida. Itu apa? Maksudnya adalah dari bagian genetika vaksin COVID-nya itu sendiri dimodifikasi, nanti dimasukkan dalam tubuh sehingga dapat membentuk kekebalan terhadap virus SARS-CoV-2 atau COVID-19. Vaksin Moderna yang akan dipakai sebagai booster, rinciannya adalah menggunakan mRNA 1273. Ya, disuntikan secara intramuskular, yaitu di bagian lengan yang ada ototnya, dengan dosis 0,5 mili sebanyak 1 dosis. Ya, 1 dosis itu 50 mg sebagai booster atau sebagai tenaga pertahanan tambahan bagi para nakes ya. Ini sudah disampaikan secara jelas pada lamannya Kemenkes juga teman-teman. Jadi para nakes sudah dijadwalkan ya, termasuk saya sendiri. Saya insya Allah akan divaksin Moderna Jumat nanti. Ibu saya sudah, istri belum ya, istri masih di rumah sakit. Ya juga masih belum vaksin karena kemarin habis hamil. Dan kenapa sih harus ada booster ya teman-teman? Seperti yang kita tahu kemarin ada varian baru ya, varian B1351 di Afrika Selatan dan B.1 di Brasil. Atau yang sering kita dengar ya ada varian Delta ya, yang itu sangat berbahaya ya karena tingkat penularannya lebih cepat. Jadi makanya ada vaksin booster ke Moderna. Oke, kita lanjut ke berita kedua. Berita kedua,
Ini akan dikutip dari health.com. Jakarta, pemerintah mengalokasikan 5,1 juta vaksin Moderna dari COVAX Facility untuk masyarakat umum. PLT Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Kementerian Kesehatan RI, Maxirin Rondonowu, menyebutkan pelaksanaan vaksinasi tersebut sudah berjalan. Ya, memang sudah berjalan ya, sebagian sudah di sentral-sentral yang utama dulu, yang besar-besar ya, kalau di Jogja di Sarjito, kemudian beberapa rumah sakit besar di kota-kota. Ya, di Semarang, Surabaya, Bandung, itu sudah berjalan, terutama yang kerjasama dengan Kemenkes. Ya, sudah didiskusikan. Ya. Dan kabar gembiranya memang vaksin ini sudah didiskusikan untuk masyarakat umum. Jadi teman-teman semua bisa nanti merasakan juga ya untuk vaksin Moderna. Siap-siap, semuanya boleh kecuali untuk anak-anak usia 12 sampai 17 tahun karena hanya boleh menggunakan Sinovac ya. Kemudian berita ketiga dilansir dari CNN Indonesia, Jakarta, pemerintah telah memutuskan bakal menggunakan vaksin Moderna sebagai vaksinasi booster ya. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin atau yang saya kenal dengan BGS menyebutkan keputusan untuk menggunakan Moderna telah diambil dalam diskusi tadi ya, dan tentunya sudah disetujui oleh BPOM ya. BPOM ya, jadi sudah disetujui, sudah melalui proses penelitian, kalau aman ya, walaupun memang ada KIPI, nanti kita bahas di akhir, tetap stay tune di channel Faisal Care, kita bahas tips cara mencegah KIPI, terutama saat menggunakan Moderna. Memang kabarnya banyak yang mengalami KIPI setelah Moderna ya, mengalami efek samping ya. Oke, Budi mengatakan vaksin Moderna diperkirakan tiba di Indonesia pada Minggu 11 Juni yang lalu ya, 11 Juli yang lalu. Sekarang udah Agustus. Nanti tahap ketiga akan digelar pada pekan ketiga Juli ya. Emang sudah berjalan sekitar 2-3 minggu ini ya. Dan ini memang dari negeri Paman Sam ya, dari Amerika, vaksin Moderna. Oke, tentunya ini membuat misal tanya-tanya ya. Tadi di berita di awal dikatakan vaksin Moderna untuk nakes booster, terus ini kok didistribusikan untuk umum, sebenarnya ada apa gitu, kok bisa ya. Lalu gimana yang teman-teman sudah vaksin pertama Sinovac, AstraZeneca, apa bisa nanti dapatkan Moderna? Nah, penasaran? Oke, kita lanjutkan ya baca beritanya. Untuk berita keempat, ini dilansir dari tempo.co. Ini vaksin Moderna ya, terkait juga dengan KIPI ya, bagaimana kita nanti akan membahas tentang KIPI. Tempo.co, Jakarta, Kementerian Kesehatan mulai mendistribusikan vaksin COVID-19 jenis Moderna untuk masyarakat umum di seluruh provinsi Indonesia. Masih tersedia sekitar 5 juta dosis dari sebelumnya. Jadi, efikasi untuk vaksin Moderna itu sendiri di atas 90% dan diprioritaskan sebagai booster bagi tenaga kesehatan. Jadi penjelasan lebih lanjut ini dijelaskan oleh juru bicara vaksin COVID-19 Kemenkes RI, yaitu Ibu Siti Nadia Tarmizi. Saat pendistribusian tanggal 12 Agustus kemarin, Nadia menegaskan bagi masyarakat umum, vaksin Moderna diberikan kepada peserta yang belum pernah mendapatkan vaksinasi COVID-19. Dia menerangkan vaksin berbasis mRNA itu diberikan sebanyak 2 dosis kepada peserta vaksinasi dengan interval selama 4 pekan dari dosis pertama. Syaratnya vaksin harus disimpan dalam mesin pendingin pada suhu minus 25 sampai dengan minus 15 derajat Celcius. Jadi memang dulu sudah diperkirakan Moderna ini untuk vaksin, cuma memang kendalanya penyimpanannya agak susah ya.
minusnya sampai 25 sampai 15 derajat Celcius. Itu sangat dingin sekali dan sudah dipersiapkan juga untungnya dari produsen sehingga bisa sampai di Indonesia dengan selamat. Dan dijelaskan dari ya kenapa sih kok bisa buat umum juga. Nah, jadi ditegaskan dari Kemenkes RI jubirnya ini bahwasanya vaksin Moderna khusus untuk booster memang, tapi juga dibuka untuk masyarakat umum. Syaratnya yaitu teman-teman ketika belum mendapatkan vaksinasi dosis pertama dan kedua, karena ketika sudah mendapatkan dosis pertama harus sama, pertama Sinovac, kedua Sinovac, pertama AstraZeneca, kedua AstraZeneca. Nah, jadi Moderna ini teman-teman bisa mendapatkan bagi yang belum vaksin COVID sama sekali. Jadi seperti itu ya, sudah terjawab ya. Lalu terkait dengan KIPI ya, ini dijelaskan di berita ini juga bahasanya menurut Fajri, ya, salah satu guru kita, beliau seorang dokter yang semangat dalam bidang COVID-19 ini, memang setiap orang itu bisa mengalami KIPI ya, kejadian ikutan pasca imunisasi. Dikatakan di berita ini, jika ada 1,2 juta orang tenaga kesehatan yang akan disuntik vaksin Moderna, maka akan ada 70% dikali 1,2 juta orang yang akan mengeluhkan nyeri, 50% gejala sistemik. Gejala sistemik itu gejala yang seluruh tubuh ya, misalkan ada demam, muntah gitu ya. 30% kelelahan, 1,3% ruam pada kulit. Ruam itu kemerahan, bentol-bentol gitu ya, dan sebagainya. Termasuk dia meminta antisipasi reaksi kerja vaksin melalui saluran getah bening untuk pertahanan tubuh. Ada juga bisa muncul benjol-benjol di leher, di bagian-bagian getah bening itu karena tentara-tentara baru mulai berkenalan misalnya musuh untuk memproduksi antibodi. Sebenarnya yang ditakutkan lagi ada pernah ya dulu kejadian miokarditis atau radang pada jantung. Jadi setelah diteliti kejadiannya sangat kecil ya, 26 dibanding 1 juta kasus, 1 juta orang ya, 26 kasus pada 1 juta orang. Jadi disarankan oleh Dr. Fajri menghindari olahraga berat di minggu-minggu pertama usai menerima vaksinasi COVID-19. Bagi sahabat Isal yang standby di Health News Today, mungkin Isal sharing-sharing ya terkait dengan vaksin-vaksin COVID yang ada di Indonesia itu sebenarnya gimana sih, bedanya apa kok pemerintah sampai nyediain stok banyak gitu ya. Ya, jadi teman-teman untuk vaksin sendiri, vaksin COVID memang banyak ya, karena pemerintah menyiapkan banyak plan sebisa mungkin banyak-banyaknya agar masyarakat bisa mendapatkan semuanya gitu. Jadi di awal yang bisa dipesan dulu ya, Sinovac dan sebagainya. Nah, ini untuk perbedaan jenis-jenis vaksin ya, Sinovac, Sinopharm. Kalau Sinovac, Sinopharm dia dari partikel bagian dari COVID-19 itu sendiri. Nah, jadi nanti dimatikan, diinaktifkan, baru dimasukkan ke dalam tubuh. AstraZeneca ini platformnya adenovirus vector ya, bagian virus yang dilemahkan kemudian dimasukkan dalam tubuh, dari Inggris ya. Kalau Sinovac, Sinopharm dari Tiongkok. Yang ketiga ada Moderna ini tadi dari mRNA, partikel virus itu sendiri dimasukkan. Kemudian nanti akan ada Novavax ya. Novavax ini belum masuk, dia dari protein virus, potongan nanti dimasukkan dalam tubuh. Intervalnya tadi sudah disebutkan, untuk Moderna jadi 4 minggu ya, 1 bulan. Kalau AstraZeneca cukup lama, 3 bulan, Sinovac 1 minggu ya teman-teman ya. Untuk perbedaannya. Lalu untuk bagaimana cara mencegah KIPI ya. KIPI itu apa sih? Kejadian pasca imunisasi. Ya, nanti bisa mungkin ada nyeri dada, nyeri di lengan,
tempat suntikan, mual muntah, demam, nyeri sendi, bisa juga menggigil, rasa lelah, ya. Bisa juga gejala kayak flu gitu, bisa juga. Apa yang dilakukan? Ya, jadi dianjurkan sebelum vaksin, nanti teman-teman untuk istirahat dulu. Bisa kalau misalkan minum obat, kita bisa minum paracetamol ya, sehari bisa 5 kali juga bisa, ya, per 6 jam, 4 kali juga bisa. Paracetamol, siap-siap, biasanya juga sudah disediakan di tempat vaksinasi untuk paracetamol itu sendiri. Kemudian perbanyak air minum, air putih, terus untuk aktivitas dikurangi dulu ya, istirahat. Bisa kita juga mengkompres bagian yang nyeri tempat suntikan. Seperti itu. Jadi pokoknya jangan takut ya buat teman-teman semua untuk divaksin COVID-19. Oke, itu berita Health News Today di Faisal Cal Channel. Ini termasuk acara yang baru di channel ini. Buat teman-teman yang belum vaksin, segera ya cari informasi sebanyak-banyaknya, berburu vaksin karena memang antri dan cepat habis vaksinnya. Buat teman-teman yang masih takut vaksin, pokoknya untuk KIPI memang bakal terjadi, berapa responnya juga beda-beda, tapi jangan takut, itu semua bisa teratasi. Ya, jangan takut karena lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Kalau udah kena COVID, paru-paru bisa rusak, organ-organ lain juga bisa rusak. Makanya kita semua sebagai umat manusia yang berusaha semaksimal mungkin ikhtiar mencegah dari COVID-19, memutus mata rantai. Oke, terima kasih pada para pemirsa di Faisal Cal Channel. Semoga kita semua terhindar dan terbebas. Bagi yang sakit, semoga cepat resolusi, cepat baik, cepat bisa beraktivitas kembali. Bagi teman-teman yang masih isolasi, harap bersabar, jaga kesehatan dan tetap menggunakan protokol kesehatan. Mungkin itu dari Health News Today. Jangan lupa subscribe, like, and share. Keep sharing and inspiring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.